kembali kita bertemu dalam video pengganti upacara bendera TK Bina Kasih 9 Agustus 2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Anak-anak, apa kabar hari ini? Di minggu yang baru ini, semoga kalian semakin bersemangat sekolah ya anak-anak. Sekolah di rumah, Bu Guru datang dalam bentuk video pembelajaran. Sementara begini dulu, kita jalani dengan sukacita. Anak-anak, sudah potong kuku belum? Oh sudah, hebat sekali. Sudah minta tolong mama papa membersihkan telinga? Hebat. Kemarin sudah ikut misa belum? Sudah, hebat sekali. Anak-anak pintar. Hari ini Ibu Guru akan kembali memutarkan cerita. Tentang apa sih? Wah, kali ini tokohnya adalah sayur-sayuran. Kita bisa mengambil hikmah baik dari cerita ini loh anak-anak. Ayo kita simak bersama-sama ceritanya. Bayam si sayur yang bijaksana. Pak Tani sedang bersiap-siap untuk pergi ke ladang pagi ini. Hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya, karena Pak Tani akan memilih sayur terbaik di antara semua jenis sayuran yang ditanam di ladangnya. Ketika sampai di ladangnya, Pak Tani langsung menyapa semua sayuran. Selamat pagi sayur-sayur. Pagi ini aku punya berita gembira untuk kalian. Aku akan memilih salah satu di antara kalian untuk menjadi sayur terbaik di ladang ini. Kalian harus menceritakan keunggulan kalian kepadaku. Jika terpilih menjadi sayur terbaik, lalu apa yang akan kami dapatkan? Sayur terbaik boleh mengajukan satu permintaan. Pupuk yang bagus, pindah ke tempat yang lebih teduh, atau apapun yang diinginkan akan aku penuhi. Mendengar penjelasan Pak Tani, sayur-sayur itu semakin bersemangat. Mereka mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Setiap sayur ingin menjadi sayur yang terbaik. Mereka harus mampu meyakinkan Pak Tani. Beberapa saat kemudian, Pak Tani pun mulai mendekati sayur-sayur itu. Secara bergiliran, Pak Tani memberikan pertanyaan kepada mereka. Sayur-sayur itu berlomba-lomba meyakinkan Pak Tani. Pak Tani, pilih aku saja. Tubuhku gemuk. Pasti banyak orang yang menyukaiku. Aku pantas menjadi sayur terbaik. Lebih baik aku saja. Walaupun kecil, aroma tubuhku paling wangi di antara sayur-sayuran lainnya. Pak Tani pasti bisa menjualku dengan harga yang mahal. Mendengar penjelasan kol dan seledri, Pak Tani merasa bingung. Pak Tani lalu beranjak meninggalkan mereka, mendekati sayur bayam yang dari tadi diam dan hanya memandangi teman-temannya. Nah, kamu bayam, apa yang ingin kamu ceritakan tentang dirimu? Aku adalah sayur yang mengandung zat besi yang penting sebagai pembentuk sel darah dan juga membantu melancarkan pencernaan dalam tubuh manusia. Namun, walaupun begitu, segeralah menyantapku setelah dimasak. Mengapa harus begitu, bayam? Karena jika terlalu lama terkena udara, bayam bisa berubah mengandung racun yang tidak baik bagi tubuh. Pak Tani merasa kagum sekali dengan bayam. Bayam adalah sayur yang bijaksana. Bayam tidak hanya menceritakan kelebihannya saja, namun dia berani mengakui kekurangannya. Karena sikapnya itulah Pak Tani akhirnya memilih bayam sebagai sayur terbaik di kebun itu. Ketika bayam diberi kesempatan untuk mengajukan satu permintaan seperti janji Pak Tani,
Bayam meminta agar Pak Tani membuatkan pagar yang kokoh untuk melindungi kebun itu. Pak Tani pun memenuhi janjinya. Setelah pagar kebun itu selesai, para sayuran berterima kasih kepada Bayam. Bayam adalah sayur yang baik, dan ia juga ikut memikirkan kepentingan seluruh sayuran di kebun itu. Wah, salut ya untuk si Bayam. Selain bergizi, dia adalah sayur yang baik hati. Karena Bayam juga peduli terhadap teman-temannya. Nah, anak-anak, seru sekali ya ceritanya. Bagus sekali. Cerita tentang siapa tadi? Iya, tentang kubis, bayam, seledri, cabai, dan Pak Tani. Wah, cerita tadi mengandung pesan apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Oh, belum tahu. Baik, Bu Guru beritahu. Cerita ini menceritakan tentang perlombaan yang diadakan oleh Pak Tani. Masih ingat tidak kata-kata Bu Guru saat mengumumkan pemenang lomba? Iya anak-anak, saat itu Ibu Guru menyebut kata sportif. Sportif itu artinya apa anak-anak? Sportif itu berbesar hati dan ikut bergembira ketika orang lain ternyata lebih unggul atau lebih baik dari kita. Tentu saja tidak berhenti di situ saja. Kita juga harus berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, anak-anak, sama seperti cerita di kebun Pak Tani ini, di mana bayam yang sebetulnya memiliki keunggulan menyadari juga bahwa ia punya kelemahan dibanding dengan sayur-sayuran yang lain. Maka bayam berbesar hati untuk kalau nanti-nanti aku tidak juara, tidak apa-apa. Tetapi berkat kebesaran hatinya itu, bayam justru menjadi orang yang lebih unggul. Sayur yang lebih unggul. Nah, anak-anak, seperti itu ya kalian di dalam menyikapi setiap perlombaan atau kompetisi. Berbesar hati menerima apapun hasilnya. Kalau ternyata belum menjadi juara, maka berusaha menjadi lebih baik di kemudian hari. Nah, di TK Bina Kasih banyak sekali anak-anak lomba-lomba seperti yang akan diadakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-76 besok. Sudah diberitahu Mama Papa belum bahwa akan ada lomba? Lombanya itu membuat kreasi dari barang bekas yang akan kalian buat bersama-sama dengan keluarga, dengan papa, mama, kakak, adik, eyang, atau siapa saja yang ada di rumah. Nah, nanti hasilnya difoto, dikirimkan ke ibu guru. Kemudian kita tunggu siapa pemenangnya. Nah, nanti ketika diumumkan juaranya, sikap sportif yang kita ambil. Jika belum beruntung menjadi juara, maka tetap berusaha dan belajar menjadi lebih baik. Bisa kan anak-anak hebat? Anak-anak, selanjutnya kita akan membaca teks Pancasila. Silakan tirukan setelah Bu Guru ya. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, marilah kita berdiri dengan sikap sempurna. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, kita akan berdoa. Bapa kami, satukan tangan kalian di depan dada, pejamkan mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.